Alhamdulillah kita bisa lanjut kepada video pembahasan tentang bab kelima tentang mata kuliah konstruksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction, yang mana pada bab ini kita akan membahas tentang gaya interaksi. Nah, di dalam gaya interaksi ini di bab kelima ada konsep pembahasan yang mana ini akan menjadi poin penting terhadap hal yang kita bahas. Yang pertama itu adalah pesan kesalahan atau missing error. Yang kedua itu rancangan non-formorphic. Yang ketiga adalah perancangan layar, dan yang terakhir adalah warna atau nanti pewarnaan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang 4 hal tersebut, ada satu hal penting yang harus kita ketahui, yang merupakan ini adalah berkaitan dengan judul yang akan kita bahas, yaitu interaksi. Nah, ada satu hal penting nih harus kita ketahui, yaitu pertanyaan interaction. Jadi kita nih nanya, apa sih interaksi? Apakah kalian udah tahu tentang interaksi? Sebelum nanti kita akan bahas tentang interaksi, tentang pesan kesalahan dan konsep selanjutnya. Jadi pertanyaan yang harus kita jawab, dan ini termasuk kepada intinya nantinya, adalah apa itu interaksi? What is interaction? Nah, interaksi dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi ada komputer, tanda panah bolak-balik yang menunjukkan bahwa antara komputer dan lawannya, yaitu gambar selanjutnya itu user, ada suatu dialog. Jadi antara user sama komputer ini melakukan dialog. Nanti kalau di komputer bilang yes, maka di user juga akan tahu bahwa kalau komputer itu yes. Dan ketika user ingin input jadi lebih mudah. Nggak sebaliknya, ada miskom, jadi miskomunikasi antara komputer dan si user. Misalnya kayak gimana kak kalau miskom? Jadi si miskom ini bilang iya, tapi yang diterima user itu adalah tidak, itu secara gampangnya. Nah, jadi interaction atau interaksi adalah dialog antara komputer dengan pengguna atau usernya. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep pembahasan yang pertama, yaitu pesan kesalahan. Nah, pesan kesalahan sendiri adalah gimana nanti komputer dapat memberikan informasi atau kesalahan dalam sistemnya kepada user, dan user bisa paham terhadap hal tersebut. Nah, untuk itu harus ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk pesan sistem kesalahan yang baik. Yang pertama adalah ketertentuan, panduan konstruktif dan nada positif, pemilihan kata yang berpusat kepada pemakai, format fisik yang sesuai. Nah, kita akan bahas satu-satu dan kita berikan contohnya. Oke, lanjut kepada yang pertama. Ketertentuan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Contoh penggunaan kata atau pesan kesalahan, yang mana ini ada yang baik dan buruk. Tapi kita tidak akan bahas semuanya. Kita hanya bakal bahas satu, yaitu invalid data, yang gampang banget buat kita cerna. Jadi data yang diinputkan itu invalid atau tidak tepat, atau emang kurang tepat dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini maksudnya apa? Karena kita kalau pesannya invalid data, otomatis masih ada tanda tanya. Data kita yang mana yang salahnya? Apa yang harus kita inputkan buat gitu kan? Usernya nanti malah dia bakal nyoba-nyoba lagi usernya, dan itu bakal pesannya invalid data terus, dan otomatis juga akan memperlambat waktunya. Nah, yang baiknya gimana? Yang baiknya days range from 1 to 33. Nah, dice from 1 to 31. Jadi di sini dijelasin lagi nih. Oh, yang dimasukin tuh hari dari 1 atau sampai tanggal 31. Oh, jadi harusnya yang dimasukin itu adalah day. Kita nggak boleh masukkan new number, kita tidak boleh masukkan string kalau gitu. Oh, langsung user berarti sudah paham bahwa harus yang dimasukkan itu dirubah, bukan seperti yang tadi. Ini maksud dari ketertentuan dan spesifikasi. Selanjutnya adalah panduan konstruktif dan nada yang positif. Nah, jadi ini ada beberapa contoh lagi nih. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kita pakai yang nomor 3. Jadi yang nomor 3 ini label itu nggak diidentifikasi. Maksudnya gimana? Kan masih ada tanda tanya lebih lagi tentang label tidak diidentifikasi atau tidak bisa ditemukan.
Apakah dia labelnya emang udah kepasang, apa emang nanti user itu harus buat label baru, atau emang labelnya ini error karena sistemnya yang nggak dapat nerima. Kan masih ada informasi lebih lanjut lagi. Dan juga susunannya itu nggak masih bagus, walaupun pesannya itu tersampaikan. Jadi susunan yang konstruktif dan nada yang positif seperti sebelum label digunakan, statementnya harus didefinisikan. Definisikan statement label terlebih dahulu sebelum dipakai. Nah, lebih enak didengarnya. Definisikan statement terlebih dahulu sebelum label itu digunakan. Nah, ini yang panduan konstruktif dan nada yang positif. Jadi panduannya, susunan nadanya itu jelas, terstruktur, dan nada yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesalahan itu adalah nada-nada yang positif, atau nggak ada nada-nada berjumpa yang tidak baik atau negatifnya. Selanjutnya yang ketiga adalah pemilihan kata, yang mana ini dipusatkan kepada pemakai. Nah, misalnya kita minta maaf atas kesalahan dan tidak boleh menyalahkan terhadap pemakainya atau usernya. Contohnya yang buruk nih, nomornya error. Harusnya kita nambahkan lagi, maaf, harusnya kita nambahkan kayak we sorry we were unable to complete your call as delete, please hang up, atau seterusnya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan terhadap usernya bahwa mereka yang salah, tapi harus tetap dari sistem itu yang melakukan bahwa kita yang salah. Kayak gitu untuk yang pemilihan kata yang berpusat dengan pemakai. Jadi nggak boleh sebaliknya, kita bilang kalian, atau misalnya nih gampangnya bahwa kalian yang salah bukan kami, tapi seharusnya maaf, kami yang salah, kalian harus menginputkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu contoh gampangnya. Selanjutnya adalah pemilihan kata yang berpusat pemakai. Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil. Ini juga di alfabetnya, tentang ejaannya harus diperbaiki. Kalau di Indonesia kita pakai EYD-nya, sesuai dengan EYD. Terus hindari tampilan hanya nomor kode kesalahan. Jadi nggak hanya harus nomor, tapi harus ada pesannya yang disampaikan, agar mempermudahkan untuk user atau pemakai mencerna dan tahu tetap kesalahan yang ada. Terus peringatan dengan suara berguna tapi dapat memalukan, pemakai harus dapat mengendalikannya. Jadi di sini pemakai, suara memang baik untuk dijadikan sebagai pesan kesalahan. Pertama, lebih cepat nyampainya. Juga kadang-kadang lebih enak buat didengar, kadang-kadang males buat baca dan enak, lebih gampang untuk dicerna. Tapi ada tapinya. Tapinya gimana? Ketika dia ada di ruangan publik, kantor yang gak gitu seneng riuh, ketika ada pesan kesalahan bersuara, otomatis akan mengundang tatapan orang, gak bikin suasana yang dulunya tentram jadi gak kondusif lagi karena pesan kesalahan yang membuat bising. Jadi di sini pemakai atau yang lainnya harus menggunakan atau mencari tempat. Kapan sih peringatan suara ini baik untuk digunakan, kapan yang gak baiknya. Jadi harus milih, mensortir mana tempat yang baik untuk yang pesan suara. Selanjutnya, pengembangan pesan yang efektif. Jadi setelah tadi ketentuan-ketentuannya, kita harus juga mengembangkan pesan-pesan tersebut atau pesan kesalahan yang dimasukkan di dalam komputer tersebut harus melalui kesenjangan atau diupdate terus menerus, baik terus, nggak stagnan di sana saja, tapi harus ada perkembangannya. Yang pertama adalah tingkatkan perhatian pada perancangan pesan. Kejelasan dan konsistensi harus diperhatikan. Jadi perancangan pesannya itu harus jelas. Tadi kan konstruksinya harus dirubah lagi, terus jelas dan konsistensi. Ini juga penting banget. Yang kedua, lakukan quality control. Pesan harus disetujui programmer, pemakai, dan spesialis IMK. Jadi harus ada quality control atau emang dicoba lagi, dikasih ke beberapa orang untuk dicek apakah ini sudah baik. Misalnya harusnya disetujui programmer, pemakai, dan spesialis untuk IMK. Yang ketiga adalah membuat pedoman atau guidelines. Jadi kita harus buat tuh runtutannya nih. Kalau emang kita lebih gampang nanti, oh ini yang harus diperbuat. Misalnya kalau di sini nadanya harus positif, spesifikasi jelas dan masalah istilah pemakai, tempat pemakaian pada kendali terhadap situasi, format yang rapi, konsisten dan dapat dipahami.
Jadi harus ada guideline-nya. Jadi ini kalau emang kita programmer nanti, dan kita harus pesan kita kalau emang dia bakal nimbulin kesalahan kepada usernya atau pemakainya, nanti user itu bisa paham. Dan kita untuk itu harus ada kayak guidelines atau ada buku pedomannya sendiri atau ada pedoman yang khusus buat kita kalau emang kita pingin buat pesan kesalahan ini yang harus kita ikuti. Dan itu bisa kalian buat sendiri tentang sesuai dengan pengalaman atau emang gaya bicara kalian, atau emang nanti ada pedoman khusus dari kantor atau instansi yang kalian harus pakai. Itu tergantung. Yang keempat, lakukan uji penerimaan atau uji pesan kepada komunitas pemakai untuk mengetahui apa dapat dipahami. Jadi udah ada quality control, dan setelah itu misalnya lolos semua, kita diuji lagi nih kepada pemakai, apakah mereka paham terhadap pesan kesalahan tersebut atau emang mereka nggak paham. Jadi misalnya kita ngomong A, mereka juga harus tahu A. Ketika kita ngomong B, mereka juga harus B, bukan A nanti di sana C, udah kan, seperti itu. Dan setelah ini lolos baru dia baik. Yang kelima, kumpulkan data kinerja pemakai bila mana mungkin aksi pemakai perlu direkam untuk studi lebih lanjut. Nah, setelah yang keempat ini selesai, otomatis pemakai ini akan memberikan penjelasan atau pengalamannya terhadap hal tersebut, dan kita kumpulkan nih. Kalau emang nanti ada kritik atau saran, kita bisa gunakan lagi untuk pengembangan. Dan ini terus akan berlanjut sampai pesan kesalahan ini bisa dikatakan maksimal, walaupun nanti masih ada kecil-kecilnya. Dan ini bisa dipakai terus menerus. Dan ini penting banget untuk pemakaman ini, untuk jejaknya. Jadi kita sudah melakukan penjejakan bahwa ini yang awal, ini yang akhir, agar mudah untuk nanti pengembangannya. Yang kedua, yaitu konsep yang kedua, yaitu dalam materi kuliah gaya interaksi, yaitu rancangan non-anthropomorphic. Nah, sebelum hal itu, kita lanjut ke mana hal-hal yang perlu dipandangkan dan tata caranya. Yang harus kita ketahui adalah apa sih itu anthropomorphic. Nah, anthropomorphic mempunyai pengertian ia memiliki sifat atau pribadi yang mirip dengan manusia. Jadi dia punya sifat atau gaya interaksinya, cara penyampaiannya itu mirip dengan manusia. Dan hal itu tidak baik untuk digunakan. Seperti contoh instruksinya seperti "Hey there John, it's not to meet you." Contohnya seperti itu. Contohnya "Hi John, nice to meet you." Nah, seperti itu tidak diperbolehkan. Itu contoh anthropomorphic. Sementara non-anthropomorphic seperti contoh yang ada di sini, tolong klik tombol ini untuk memulai sesi. Dan itu tidak ada ke manusia, tapi sebagai perintah. Dan itu yang harus kita pelajari dan kita pahami saat ini. Oke, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rancangan non-anthropomorphic, yaitu pemberian sifat cerdas, bebas, dan berkehendak bebas dan berpengetahuan kepada komputer. Hal ini dapat memberikan efek yang tidak baik. Sebenarnya walaupun dia setidaknya efek cerdas ini bagus, tapi ada cerdas harus dibatasi lagi, karena hal ini dapat menipu, membingungkan, dan menyesatkan terhadap pemakai ada user. Jadi seorang nanti harus baik banget, harus mempertimbangkan bagaimana sih sifat cerdas dan kehendak bebas yang harus dipakai dan cocok. Terus penting untuk membedakan orang dengan komputer. Jadi siapa nih yang pemakainya, dan ini harus difilter. Antarmuka anthropomorphic dapat membuat ketegangan bagi beberapa orang. Jadi anthropomorphic interface-nya itu harus dibuat sebagus mungkin, dan ini diminimalisir untuk membuat ketegangan dengan orang. Jadi nggak harus interface-nya itu adalah gambar orang, enggak. Memang bagus kalau emang foto atau gambar orang, tapi lebih baik untuk jangan atau non-anthropomorphic, karena kadangkala anthropomorphic ini dapat membuat orang itu tegang, dan feel-nya atau rasanya itu nggak bakal keterima. Nah, sebaiknya perancangan itu memfokuskan kepada pemakai dan menghindari dari kata ganti. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu contoh buruk, lebih baik, dan paling baik. Contoh buruk itu, jika kamu ingin memulai pelajaran, maka kamu harus kembali. Yang lebih baiknya, jika kamu memulai pelajaran, kembalilah. Atau, jika kamu mulai pelajaran, tolong kembali. Dan yang paling baik, to begin to listen, please return. Untuk memulai pelajaran,
kembali. Nah gitu, lebih enak. Selanjutnya pedoman perancangan non-anthropomorphic. Yang pertama, hindari menampilkan komputer sebagai manusia. Jadi udah jelasin tadi itu bahwa anthropomorphic adalah sesuatu yang mempunyai sifat atau sikap seperti manusia, dan ini harus dihindari, makanya non-anthropomorphic. Pilih tokoh yang sesuai dalam pengenalan sebagai pemandu. Jadi nanti ada pemandu atau pengenalan yang mana ini harus dipilih sesuai dengan rancangan yang ada. Terus hati-hati dalam merancang wajah manusia atau tokoh kartun dengan komputer, karena nanti ini ketenggangan itu yang bakal dimunculkan. Jadi dari awal tadi beberapa halnya itu salah satu kan ketegangan tuh. Nah ini yang bakal nanti harus kita hati-hati. Top 4, tokoh kartun cocok digunakan di game atau software anak-anak. Jadi kita boleh sebenarnya untuk melampirkan anthropomorphic seperti kartun atau yang lainnya, tapi ada tempat-tempatnya tersendiri. Kalau emang dia kayak anak-anak, baik untuk ditampilkan untuk mengajarkan education dan mereka buat semangat. Selanjutnya, rancangan antarmuka yang dapat dimengerti, dapat diramalkan, dan dapat dikendalikan. Yang 6, gunakan orientasi dan keadaan selesai dari sudut pandang pemakai. Jangan gunakan I ketika kamu menanggapi aksi pemakai. Jadi jelas ya, komputer tidak boleh menanggapi dirinya dengan I atau saya. Gunakan you hanya untuk membantu pemakai dan menyebutkan fakta-fakta. Jadi kata you itu nggak boleh sembarangan atau kamu, karena nanti kesannya itu anthropomorphic, bukan non-anthropomorphic. Oke, lanjut ke yang ketiga, yaitu tentang perancangan layar. Nah, ada 6 kategori prinsip dan menyikap kompleksitas tugas perancang menurut Mulet dan Sano pada tahun 1995 dalam bukunya. Yang pertama adalah elegan dan sederhana, yang mana nanti akan mencakup berapa hal seperti kesatuan yang dipikirkan dengan baik dan cocok, skala, kontras dan proporsi, kejelasan, harmoni, aktivitas, dan pembatasan. Ini banyak filenya. Yang pertama, organisasi dan struktur visual. Jadi nanti dari pengelompokannya, hierarkinya, hubungan dan keseimbangannya harus ditata dengan baik. Terus modul dan program, aplikasi yang fokus, fleksibilitas, dan dapat konsisten. Gambar dan representasi, kesadaran keumuman, koherensi, dan karakterisasi. Jadi nanti kalau memang ada modulnya harus fokus tuh, fleksibel dan juga konsisten. Dan apabila ada gambarnya harus segar. Jadi bisa diupdate terus-terusan dan berlaku umum serta memiliki kohesi dan karakteristik tertentu. Nah, dalam gaya harus ada keunikannya, terus keterpaduannya, kelengkapan dan kesesuaiannya. Selanjutnya menurut Smith dan Moser, ada berapa nih kalau dalam tampilan layar yang harus diwajibkan? Kalau yang tadi menurut Mulet dan Sano, kalau yang ini selanjutnya menurut Smith dan Moser. Yang pertama, gunakan pernyataan positif bukan negatif. Jadi jangan sampai kita untuk menyalahkan terhadap usernya di dalam interface-nya. Jadi kadang pakai gambar-gambar atau apa yang membuat just kepada usernya. Jadi gambarnya itu harus positif. Gunakan prinsip logis dalam penguraian senari atau list jika tidak ada aturan khusus urutan secara alfabetis. Jadi kalau emang kita ada data atau pengurutan sesuatu, itu dibuat list. Atau emang kalau nggak ada pengaturan yang khusus, kita sesuai dengan alfabet yang ada dari A sampai Z. Yang ketiga, buat kolom data alfabetis rata kiri agar mudah ditelusuri. Jadi jangan di tengah atau rata kanan, jadi rata kiri. Pada tampilan banyak halaman, berikan label pada setiap halaman untuk menunjukkan hubungan dengan halaman lainnya. Jadi antara satu halaman dengan halaman lain, itu harus ada label tertentu agar mudah dicari dan membuat layar itu nyaman buat dilihat. Dan juga nanti dalam penunjukannya itu kelihatan lebih baik. Selanjutnya, awali setiap tampilan dengan judul atau header. Jadi yang mana hal ini dapat menyingkap terhadap isi selanjutnya. Jadi mereka atau usernya, kita melihat header dan judulnya udah tahu apa isinya. Terus untuk ukuran kode, simbol lebih besar tingginya, paling sedikit 1,5 kali tinggi simbol berikutnya yang lebih kecil. Jadi nanti ada ukuran tuh, simbol itu harus bagaimana, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Dan ukuran simbol di bawahnya itu harus lebih kecil daripada asalnya. Misalnya header kita pakai 3 dan di bawahnya
lebih kecil lagi daripada itu. Contohnya. Terus gunakan kode warna untuk aplikasi sehingga pemakai dapat membedakan dengan cepat berbagai kategori data, khususnya ketika data item terpencar pada tampilan. Jadi misalnya nih, kita pakai kode barang, misalnya makanan kita pakai hijau, terus minuman kita pakai biru. Jadi nanti emang setiap kode itu beda-beda, makanan, minuman harus beda-beda. Dan ketika ini kepencar, maka user nggak perlu lagi melihat jenis datanya, tapi ngelihat kode atau warnanya saja dia udah dapat membedakan terhadap oh ini makanannya, ini yang ini, dan seperti itu. Karena warna ini sangat mempengaruhi terhadap rancangan. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut tentang warna. Jika digunakan kedipan, misalnya bling, kecepatan kedip harus antara 2 sampai 5 Hz dengan minimum duty call on intervalnya 50%. Jadi kalau emang nanti ada kedipan atau apa, itu harus ada rata-ratanya atau minimum duty cycle-nya. Dan untuk tabel besar yang melebihi kapasitas display, pastikan pemakai. Jadi harus ada displaynya yang diperbaiki dan pemakai juga harus ditandangkan. Jadi intinya itu pemakai harus nyaman. Nah, 9 dapat melihat kepala kolom label baris semua bagian. Jadi kan ada header tuh tadi di setiap label dan halaman. Ketika emang nanti tampilannya di umum atau di home, jadi semua itu dapat terlihat sama user atau pemakainya, nggak ada yang ketutupan. 10. Jika kebutuhan tampilan data berubah, sediakan cara bagi pemakai atau administrator sistem untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Jadi misalnya administrator nih, kalau emang kita lihat website lain ada yang hitam, ada yang putih, ada mode dark, ada mode light. Nah itu contoh gampangnya. Jadi sistem harus menyediakan terhadap keinginan administrator ketika administrator ingin merubah terhadap tampilan sistemnya. Oke, lanjut kepada pembahasan yang terakhir, konsepnya yaitu tentang warna atau pewarnaan. Jadi ada beberapa manfaat dari warna, yaitu kadang-kadang menyejukkan dan merangsang terhadap mata, memberikan aksen pada tampilan yang tidak menarik jadi lebih menarik tuh, memungkinkan pembedaan yang halus pada tampilan yang kompleks. Jadi ntar ada tampilan yang banyak banget yang harus kata-kata, ketika dia diisi warna, dicelupin warna, akan terlihat lebih menarik dan juga lebih nyaman buat dipandang. Menekankan organisasi logik pada informasi, terus memberikan perhatian kepada peringatan. Jadi ntar kalau emang ada peringatan biasanya dikirain warna merah, menimbulkan reaksi emosional sangat kuat berupa sukacita, kegembiraan, dan ketakutan atau kemarahan. Jadi dengan adanya warna tersebut dapat memberikan informasi bagaimana sikap dan sifatnya. Jadi misalnya kalau emang sukacita berarti sedih nih, warnanya yang cocok apa? Misalnya gelap, abu, dan sebagainya. Atau kalau emang kegembiraan warnanya apa? Otomatis ke warna-warna yang cerah dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa attention atau pengaturan atau perhatian yang wajib kita sangat perhatikan ketika ingin kita memakai warna. Yang pertama, pemasangan warna dapat membuat masalah. Jadi ketika pemasangan warna itu tidak tepat, maka reaksi emosional yang tersampaikan juga nggak baik. Jadi yang harusnya menyejukkan, menenangkan, harusnya bisa tidak seperti itu atau lepas dari targetnya. Fidelity warna dapat menurun pada hardware yang berbeda. Jadi maksudnya gimana? Misalnya warna merah di hardware A sama hardware B ini terkadang beda karena hardware-nya memiliki intensitas atau sesuatu yang nggak sama. Jadi harus dipikirkan dengan baik, setidaknya antara hardware A sama hardware B ini warnanya dari satu persatu tidak berbeda jauh. Pencetakan atau konversi kemudian dapat bermasalah. Nah, kita sering tuh ngelihat ketika kita desain atau hal-hal lainnya, pas dicetak kok nggak sesuai sama desainnya atau nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi harus dipertimbangkan lagi untuk hal itu, bagaimana biar desain dan konversinya nanti ke media lain itu dapat sama dan tidak berubah jauh. Selanjutnya yaitu pedoman penggunaan warna. Jadi yang pertama adalah gunakan warna yang konservatif. Jadi nggak terlalu jelemi-jelemi atau tidak terlalu aneh-aneh. Yang kedua adalah batasan jumlah warna. Jadi warna yang kita gunakan dalam satu interface misalnya itu nggak terlalu banyak. Karena yang harusnya kelihatan baik malah dijadikan tidak baik. Yang ketiga, pastikan bahwa color coding
color coding mendukung tugas. Jadi nggak hanya color coding itu malah memperjelek tugas, tapi harus mempendukung terhadap tugas, karena tugasnya warna tadi seperti manfaat warna yang sudah disebutkan tadi juga menyejukkan mata, yang ini akan menambah nilai plus dari coding kita. Juga tempatkan color coding di bawah kendali pemakai. Nah, jadi jangan di atas pemakai. Pemakai juga dapat merubah dari color codingnya. Jadi seperti yang di selanjutnya di pelancangan layar tadi, bahwa pemakai dapat merubah ya sesuai dengan ketentuannya. Jadi kalau emang di color coding juga nanti dimasukkan. Selanjutnya pedoman penggunaan warna, rancangan untuk monokrom dulu. Ya, gunakan warna untuk membantu pemformatan. Yang ketiga, gunakan color coding yang konsisten dan perhatikan ekspektasi umum tentang kode warna. Jadi codingnya itu harus tetap, dan gimana sih kalau emang orang melihat coding warna ini, apakah dia ekspektasinya atau pendapatnya itu kayak gimana, harus kita pikirkan. Gunakan perubahan warna untuk menunjukkan perubahan status. Jadi misalnya kalau emang dia marah pakai merah, kalau dia senang dia pakai hijau. Kalau emang di media sosial hijau, bulat hijau kecil di usernya berarti dia online, ketika itu tidak ada berarti dia offline. Itu sih contoh gampangnya. 5. Gunakan warna pada tampilan grafis untuk kerapatan informasi yang lebih tinggi. Jadi harus ada tuh kerapatan, kalau emang ada informasi penting harus ada pewarnaan yang berbeda. Jadi yang menunjukkan bahwa ini informasi yang sangat penting dan wajib untuk dicatat. Oke, mungkin itu aja untuk bab 5. Thanks you for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.